Ya baik, kita lanjutkan diskusi kita Bapak-Bapak sekalian. Dan pemirsa, saya ingin menyampaikan beberapa testimoni dari Pramono Anung. Yang pertama ini adalah politisi senior PDI Perjuangan. Kita lihat sama-sama grafis berikut ini. Ya, Mas Pram mengatakan bahwa 3 kali Megawati mengalah ke Jokowi. Yang pertama, pembentukan rumah transisi, sebenarnya Bu Mega nggak setuju. Yang kedua, soal pembentukan kabinet kerja, itu ada beberapa nama menteri yang tidak disetujui oleh Megawati. Dan yang ketiga, pembentukan undang-undang yang diajukan ke DPR. Ini statement dari Mas Pram. Saya ke Bang Fajrul dulu. Jadi emangnya Bu Mega harus menyetujui semua hal itu ya? Ya, tapi kan tidak berarti dengan 3 ini lalu imbangannya adalah mengangkat tersangka BG sebagai Kapolri, kan tidak cocok. Kalau mengangkat misalnya Kapolri yang bersih, perutnya tidak gendut, misalnya kayak begitu ya. Jangan ngomong fisik dong. Saya juga merasa. Bung Fajrul, kalau kita Tapi bicara begini, katanya polisi bersih itu cuma ada 2, Jenderal Hugeng sama polisi tidur. Enggak ya? Nah, begini. 132.000 polisi. Saya percaya di antara mereka pasti Banyak ada yang begini. bersih yang layak jadi Kapolri gitu kan. Bung Doni, begini, Bapak Sarah. saya juga ingin meletakkan diskusi atau problematik tentang Kapolri ini dalam konteks ketatanegaraan kita. Tadi sudah selesaikan posisi hubungan partai dan presiden yang diusung. Udah clear. Dalam konteks Kapolri Budi Gunawan ini, Pak Fajrul, sebetulnya kalau kita bicara dalam perspektif ketatanegaraan, proses yang diperintahkan oleh Undang-Undang Polri itu secara ketatanegaraan kan sudah dilaksanakan. Bahwa di dalam mengangkat dan memberhentikan calon Kapolri, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR, gitu kan? Mekanisme ketatanegaraan itu sudah ditempuh. Nah, hanya saja di tengah perjalanan, kan ini setelah diusulkan menjadi calon Kapolri, bukan sebelum proses sudah diikuti, proses sudah berjalan, begitu kan? Tiba-tiba di tengah jalan. Tiba-tiba di tengah jalan itu ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang bagi saya sebuah catatan. Itu penegakan hukum yang tanpa memperhatikan stabilitas lembaga negara menurut hemat saya juga kurang baik begitu. Tapi oke lah, ini sudah terjadi. Tapi kan untuk masih jadi calon dalam sudah diputuskan oleh maksudnya DPR, coba kalau sudah dilantik kemudian jadi tersangka, lebih baik pada saat nama tersebut belum diserahkan Pak Jokowi kepada DPR, tentu tidak akan ada kegaduhan politik semacam ini. Nah, yang ingin saya jelaskan dalam konteks ketatanegaraan gitu, supaya kita juga punya komitmen untuk membangun sistem ketatanegaraan yang kokoh. Dalam konteks perintah Undang-Undang Polri itulah sebetulnya sudah dilaksanakan, ya. Presiden mengajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian DPR memberikan persetujuan. Begitu kan? Nah, di tengah jalan ada penetapan tersangka. Sehingga oleh karena itu, kalau berbicara pemikiran, pokok-pokok pikiran partai-partai KIH, lah, katakan begitu, yang memberikan masukan dan pemikiran, yang pertama meletakkan desain ketatanegaraan kita secara kokoh. Karena ini adalah perintah konstitusi. Tidak boleh ada kesan di publik sebuah lembaga negara bernama lembaga kepresidenan didikte oleh lembaga negara yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya lembaga negara ini saling bersinergi. Tapi oke lah, fakta hukum sudah terjadi. Kenapa Anda meminjam istilah dikte tadi? Loh, ya otomatis dong. Kan ini yang katakan, hai Presiden, kau cabut itu calon presiden yang telah kau usulkan karena sudah ditetapkan tersangka. Sebab Kapolri ini bisa menjadi presiden. Bayangkan, kalau suatu hari Mas Fajrul mencalonkan diri sebagai calon presiden, kemudian calon presiden lah. Kalau calon gubernur kan sudah banyak kasusnya. Calon presiden, beliau terpilih, mau dilantik oleh MPR, begitu kan? Tiba-tiba satu hari sebelum dilantik MPR dinyatakan tersangka oleh KPK. Apa yang akan terjadi? Tapi Pak Basara, dikte atau tidak itu kan tergantung orangnya. Yang dia mau saya atau katakan tidak adalah dalam konteks penyelesaian ini. Pokok-pokok pikiran dari partai-partai di Indonesia Hebat ini adalah ini ada pijakan ketatanegaraan. Ini ada asas kepatutan hukum. Pak Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Maka kemudian rekomendasinya adalah mari kita tunggu proses pra-peradilan yang sekarang sedang berlangsung. Karena tidak ada perintah norma di dalam Undang-Undang Polri itu calon tersangka itu harus mundur atau diberhentikan, tidak ada. Sehingga oleh karena itu asas kepastian hukum kita tunggu saja putusan pra-peradilan ini dan Pak Jokowi sudah melakukan itu. Tapi kalau Pak Jokowi kalau kemudian Pak Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka itu sah dan Pak Jokowi itu tetap melantiknya, baru ini masalah serius. Atau gitu kan? kalau Budi Gunawan menyatakan mengundurkan diri. Tapi sebaliknya, kalau Pak Budi Gunawan dinyatakan tidak bersalah dan sah itu putusan pengadilan bahwa penetapan tersangka itu, ya harus melantik. Calon gubernur
Kalimantan Gitu kan? Selatan belum bicara. Bayangkan, gitu kan? Jadi Ini juga sebetulnya tidak cari-cari perlu ada kesempatan hal kampanye nih. tidak perlu ada hal yang rumit-rumit amat kalau pedoman kita adalah norma hukum yang ada, begitu loh. Ada norma hukum, ada asas kepatutan. Bagus gitu. sekali cara berpikir Pak Basarah, yaitu selalu mengaitkannya dengan ketatanegaraan. Tapi kita mesti jawab satu persatu. Karena beliau orang MPR, menurut TAP MPR nomor 6 dan TAP MPR nomor 8 itu tentang etika bernegara dan juga tentang KKN, itu yang mengikat sehingga orang seperti Pak Jokowi termasuk juga Pak SBY harus membuat standar politik hukum. Kalau Tuh kan sampai Pak SBY lagi kan dibawa-bawa kan. kalau sampai ada orang yang tersangka menjadi pejabat negara, maka akan melanggar dua hal, yaitu TAP MPR nomor 6 dan TAP 8. MPR nomor 8 punyanya Pak Basarah. Iya. Nah itu, dan kalau Pak Jokowi melantik seorang tersangka, beliau bisa terkena impeachment. Kenapa? Pasal 7A. Yaitu melakukan perbuatan tercela, mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri, itu lebih berat lagi. Malah beliau bisa dijatuhkan. Dan yang terakhir, Walaupun sudah melalui mekanisme politik di Betul. DPR pencalonannya itu. nah, tapi kan ada di atas itu, Ada TAP. di atas undang-undang ada TAP MPR yang harus dijaga oleh Pak Baskara. Di bawah undang-undang dasar ada TAP MPR dan itu belum dicabut sampai sekarang. Pasal nomor 6 dan nomor 8. Harus Sebenarnya dibaca. Bang Fajrul, Terakhir yang tambahan lagi dalam kasus pra-peradilan, karena memakai hukum, sebenarnya tidak ada hukumnya pra-peradilan yang sedang dijalankan ini. Kenapa? Pasal 77 itu tidak untuk menyatakan apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Dia hanya bicara tentang administrasi penangkapan dan lain-lain. Jadi nggak ada. Jadi kalau ini mau dipakai pra-peradilan, sebenarnya ini pasti kalah karena melanggar KUHAP pasal 77. Ada satu yang menang melawan KPK. Apa pasal 83 ketika Hakim Saprudin. Oh. Cuma menangnya kenapa? Dia mengajukan itu karena ada uang yang disita yang menurut dia adalah uang pribadinya, bukan barang bukti. Dia menang pasal 83. Salah sita aja. Gitu kan. Kalau pakai 77, saya heran juga. Kok pejabat negara baik dari DPR, MPR, kemudian juga polisi, kok nggak pernah baca ya KUHAP nomor pasal 77? Tebel banget sih bukunya, Bang. Nggak akan menang. Begini. Itu salah. Sebentar, ada satu. Jadi kalau memakai lingkup ketatanegaraan, apa yang terjadi sekarang melanggar pasal 6 TAP MPR 2001, Dan 8. melanggar pasal 8 TAP MPR 2001, melanggar KUHAP pasal 77. Saya berdirinya sebagai petugas rakyat, hanya ingin membela petugas itu khusus. saja. Tapi sebentar, begini. petugas khusus. Ya, sebelum ke Bapak Sebagai calon gubernur. kampanye lagi gitu kan. Padahal belum dapat dukungan politik dari PDI Perjuangan loh. Bang Fajrul, apakah sebenarnya malah Pak Jokowi sebenarnya yang memainkan bola sekarang untuk meminjam badannya KPK hanya untuk menghindarkan tekanan Bu Mega terhadap KPK itu BG? lembaga independen. Salah kalau kita mengatakan Pak Jokowi memakai itu. Dia lembaga independen. Pak Jokowi atau Presiden tidak boleh sama sekali mengintervensi atau memakai itu. Pak Jokowi itu kalau kita lihat urutan ketatanegaraan, dia setia pada apa? Setia pada konstitusi. Setia kepada apa lagi? Karena kalau dia lantik, dia bisa terkena pasal 7A, yaitu perbuatan tercela. Dia setia kepada TAP 6 dan TAP 8 MPR. Berarti apa? Dia ingin etika bernegara dijalankan dengan baik, dia ingin KKN Berantas. Kemudian dia setia kepada undang-undang, yaitu KUHAP yang mengatakan pasal 77 itu tidak terkait dengan pra-peradilan. Coba lihat, Presiden ini ya setia loh kepada konstitusi dan kepada rakyat. Memang sudah tidak akan dilantik Pak Basarah. Kan memang katanya Pak Jokowi akan tidak melantik Budi Gunawan, walaupun waktu pencalonan dulu diumumkan, pembatalan belum ada pengumuman. Sikap PDI Perjuangan? Dan dulu, saya mau menjelaskan soal posisi hukum ketatanegaraan dan hukum. Tadi Pak Fajrul mengatakan tidak ada hukum yang mengatur tentang pra-peradilan atas penetapan tersangka. Ya. Itu. Sah atau tidaknya seorang ini kan tersangka. Pak Fajrul sudah melampaui putusan pengadilan, kan gitu kan? Jadi kita juga harus meletakkan ini dalam koridor aturan main. Maksud saya begini, 77, Pak. biarkan pengadilan. Jadi jangan Pak Fajrul menjadi hakim, gitu kan? Pengadilan yang akan memutuskan bahwa pra-peradilan ini sah atau tidak. Pra-peradilan dapat memutuskan penetapan tersangka itu sah atau tidak. Itu wewenang pengadilan. Jangan Itu Pak Fajrul mengambil alih wewenang pengadilan, kira-kira begitu. Ya, tapi kalau itu bisa diterima. Ya betul. Kita sebagai ahli hukum agak tertawa saja. Di sisi lain, Sama-sama orang hukum kok. di sisi, ya, kalau sudah 10 ahli hukum bertemu,
maka akan ada 12 tafsir. Enggak, cukup satu episode di prime time nanti. Tapi saya mau tahu Pak Basara terkait tentang pembatalan pelantikan BG itu sikap resmi PD Perjuangan seperti apa? Kita hormati. Itu adalah cara yang diambil oleh Presiden untuk mengambil politik jalan tengah. Nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada manuver tandingan? Panjang itu tadi, bahwa Presiden sesuai dengan sumpahnya akan bersikap adil, mematuhi undang-undang dasar dan menjalankan peraturan perundang-undangan lainnya dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Kata seluruh-seluruhnya seadil-adilnya ini tegak lurus. Begitu kan? Tidak boleh Presiden didikte oleh opini. Tidak boleh Presiden didikte oleh orang per orang. Ya, tetapi dia harus berpegang teguh pada prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kami sadari bahwa banyak pihak juga yang ingin memberikan pengaruhnya kepada Presiden. Ya, karena di mana-mana kekuasaan itu adalah madu. Jujur saja, mereka yang mengkritik PDI Perjuangan intervensi dan segala macam juga tujuannya ingin mempengaruhi Presiden. Betul. Kan begitu kan? Sehingga oleh karena saya itu mengaku mempengaruhi Presiden, tapi setia kepada konstitusi, TAP MPR dan undang-undang. Makanya dibilang menguasai istana. Kita juga meminta Pak Jokowi. Tiba-tiba ada Keinginan koalisi kita, baru. permintaan kita kepada Pak Jokowi adalah pegang teguh yang namanya konstitusi itu. Pak Basara, Jaga kewibawaan lembaga-lembaga negara. Saya Gitu. menggarisbawahi statement Anda terakhir dan saya kaitkan dengan statementnya Mas Pram. Kalau Presiden tidak ada yang boleh melakukan intervensi, kenapa Mas Pram komplain ketika Pak Jokowi katanya 3 kali melanggar maunya Bu Mega soal rumah transisi, soal kabinet kerja, ada beberapa nama tidak setuju Bu Mega dan pembentukan undang-undang yang diajukan DPR. Itu kan sama juga ada intervensi sebenarnya. Tidak, begini, Anda harus pelajari juga, harus pahami juga mekanisme di dalam undang-undang Pilpres. Nawacita yang itu menjadi program Pak Jokowi itu didaftarkan oleh partai politik pengusungnya. Itulah gagasan partai politik. Sehingga oleh karena itu bagaimana mencapai tujuan untuk menang dan menang setelah berkuasa itu menjalankan cita-cita ideologi, cita-cita perjuangan. Itu masih bagian dari proses itu. Dengan cita-cita Gitu loh. itu bedanya. Nah, sehingga oleh karena itu, Bung Doni, ya, yang ingin saya katakan, apa yang disebutkan Mas Pram, gagasan rumah transisi itu tidak dibicarakan oleh partai-partai pengusung. Jangan lupa, gagasan rumah transisi itu tidak dibicarakan. Tapi oke lah, itu keputusan Pak Jokowi, kita mendukung. Begitu sudah menjadi keputusan. Termasuk juga ketika Ibu Rini Sumarno, ya toh, menjadi menteri. Orang menganggap itu adalah permintaan Ibu Mega. Tapi sesungguhnya Ibu Mega justru meminta agar Ibu Rini tidak menjadi menteri. Bukan Ibu Mega harusnya senang kalau gitu loh. Rini Loh, itulah ini yang banyak tidak diketahui publik karena banyak pihak yang mengklaim sehingga kemudian sekarang Bu Mega menjadi bulan-bulanan. Karena memang paling gampang ini adalah nyalain partai politik. Paling gampang lagi adalah nyudutkan Ibu Mega. Kan begitu kan? Disalahin juga. Kalau Pak Fajrul tidak gitu kan. Jadi oleh karena itu Bung Doni, kalau saja situasi ini mau kita urai dengan konsensus bernegara kita, sebetulnya kalau istilah Gus Dur, gitu aja kok repot. Benar. Kan gitu kan. Pak Jokowi sudah katakan saya menunggu pra peradilan, gitu kan? Ya sudah. Oke, ya sudah. Kalau Biar pra peradilan ini Pak Peradilan Budi Gunawan dinyatakan sah sebagai tersangka, ya sudah jangan dilantik. Terus, mulai lagi proses baru jadi, gitu. Ya? Nggak jadi Pak BG kalau pra peradilan memutuskan tidak akan dilantik Tidak kalau akan. pra peradilan memutuskan. Ya, yang ditolak. sebenarnya ditolak. Kalau pra peradilannya ditolak, yang maka saya tahu nih ya, sikap BG tidak akan dilantik. Sikap terakhir Pak Jokowi adalah menunggu proses pra peradilan, gitu kan? Soal asas bernegara di hold dulu karena ada asas kepatutan hukum, yaitu calon Kapolrinya tersangka. Ya sudah, calon Kapolri yang disangkakan itu menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum, maka ditempuhlah pra peradilan. Sah tidaknya pra peradilan itu bukan Pak Fajrul yang menentukan, tapi biarlah pengadilan nanti kan. Tapi Kalau dunia akademis menyatakan tidak. Kalau sudah dikatakan bahwa Pak Budi Gunawan sah sebagai tersangka, ya sudah. Sebenarnya ada selesai sampai di lebih situ. maju, Tapi kalau misalnya dinyatakan tidak sah, Pak Jokowi juga harus konsisten. Lebih maju, saya belajar dari dekan saya, FHUI, Pak Profesor Topo Santoso. Menurut beliau adalah ahli hukum pidana. Ada cara sebenarnya, bukan hanya untuk kepentingan BW dan BG, yaitu kita membuat, Pak Presiden misalnya membuat perpu peradilan yang diperluas. Jadi kenapa? Jadi pra peradilan itu bisa digunakan untuk mengecek, menguji sah tidaknya penetapan seorang sebagai tersangka. Itu bukan situasinya layak untuk mengeluarkan perpu. Saatnya. Karena ini bukan hanya untuk melindungi BW dan BG, tapi melindungi kita semua, bukan, melindungi kita semua. Kenapa? Karena kasus seperti ini akan terus-menerus berulang. Ini kan rezim Samad. Tiba-tiba nanti ada rezim Pak Baskara misalnya jadi ketua KPK atau itu berulang. Atau Pak Fajrul jadi rezim saya. Masa tugas presiden? Maunya Kalsel 1 aja. Kalsel 1 saya. Tapi jangan sampai nanti perpu terlambat kayak presiden sebelumnya. Betul. Nah, makanya ini perpu peradilan yang dibuat itu salah satu yang jalan cepat. Tetapi bisa juga kalau bisa nanti dibuat RUU tentang pra peradilan yang sehingga kita bisa memeriksa tentang sah tidaknya
sebuah penetapan tersangka. Ini penting buat kita semua. Ini, Pak Nah, Fajrul. ini pelajaran besar untuk dalam perkara ketatanegaraan. Ini pelajaran. Pak Fajrul. Saya Doni, harus break ini dulu. menarik. Nah, ini kita mau mendekati news update. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya, Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.